Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Coba dibuka halaman 11, buku tema 8. Kita masuk ke PB kedua ya. Kalau sebelumnya PB ke-1 sudah selesai, bisa dikerjakan tugas-tugasnya dan bisa dikirim ya. Untuk itu kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Baik, kita amati di halaman 11 ya. Di situ ada gambar. Nah, ini nampaknya Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Nah, sedang apa ya mereka ini? Oh, sedang membersihkan halaman ya. Terlihat dari gambar mereka sedang bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah. Nah, kita baca dulu ya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Nah, mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Nah, halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Makanya mereka tadi sedang melaksanakan kerja bakti, membersihkan kotoran-kotoran. Nah, kita amati halaman rumah Udin sangat kotor. Nah, dari gambar di halaman 11 ada sampah-sampah yang berserakan. Nah, apakah sampah-sampah itu berbahaya? Nah, ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Contohnya apa yang berbahaya? Misalnya sampah pecahan botol atau kaca. Nah, itu kan bisa membahayakan ya. Terus apa lagi kira-kira? Nah, bekas paku yang sudah tidak dipakai mungkin ada di sampah. Nah, bisa terinjak. Makanya biasakan membersihkan lingkungan rumah setiap hari. Nah, ini untuk menjaga keselamatan di rumah. Nah, makanya pembahasan di tema ini adalah keselamatan dan aturan-aturannya. Nah, untuk itu sampah-sampah yang masih berserakan semua harus dibersihkan untuk menjaga keselamatan kita atau keselamatan orang-orang di sekitar ya. Jadi kalau membersihkan sampah itu juga berguna untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Nah, jadi kalau kotoran itu tidak bersihkan, bisa-bisa nanti mungkin tidak sengaja kamu menginjak paku. Nah, mungkin juga ayahmu yang menginjak pecahan kaca. Nah, ini kan tidak menjaga keselamatan. Nah, kita baca dulu. Itu ada percakapan antara Beni dan Udin. Nah, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Betul, kata Beni. Masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, makanya tadi seperti Pak bilang, batu, kerikil itu kan juga berbahaya. Nah, ya kalau batunya tidak tajam. Kalau tajam, bisa kena kaki, nanti bisa terluka kakinya. Oke, kita next dulu ya, halaman berikutnya. Nah, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Nah, tadi tata cara menjaga keselamatan di rumah. Dengan bagaimana? Ya, salah satunya membersihkan halaman setiap hari untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti menginjak sesuatu yang berbahaya. Nah,
Terus di halaman 12 itu ada bacaan. Nah, karena bunyinya ayo membaca, berarti harus kita baca. Nah, Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Nah, ini sudah kita lakukan ya, atau mungkin kamu sudah pernah melakukan. Di tema sebelumnya kan sudah ada menirukan hewan ya, ayam, kelinci kan dulu sudah pernah ada. Nah, ini ada lagi menirukan gerakan binatang berjalan. Nah, ini permainan ya. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Nah, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Nah, jadi ini sebetulnya seperti pemanasan ya. Contohnya kalau kamu bangun pagi, terus lari pagi, memutari lingkungan rumah, nah sebanyak 10 kali. Nah, itu kan namanya berolahraga ya di pagi hari, berguna untuk melatih atau supaya otot-otot tidak kaku ya. Nah, coba kamu selama 1 bulan tidak usah lari, nah tidur aja. Terus setelah itu, setelah 1 bulan tidur, tidak pernah berlari atau jalan kemanapun, terus kamu coba lari. Nah, nanti rasanya kakimu kaku semua ya, sakit. Nah, kenapa? Karena tidak pernah lari ya. Tapi kalau sudah terbiasa berlari ya, meskipun kamu mau lari 100 kilo, nah, itu tidak akan membuat capek atau kakimu kaku atau kelelahan karena sudah terbiasa ya. Untuk itu bacalah petunjuk permainan ya, untuk menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Nah, kita baca. Ada aturan bermain. Nah, bermain kok ada aturan? Ya pasti ada. Tidak asal bermain, harus ada aturan. Ini menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, bisa kamu tirukan. Kalau di rumah ada kolam, ada sungai, ada air, pokoknya bisa kamu praktekkan. Kalau tidak ada ya tidak usah dipraktekkan ya. Nah, mau kemana? Mau ke kolam. Kolamnya masih tutup ya, belum dibuka, masih lockdown ini ya. Kita baca dulu yang keras. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Nah, ini sudah berkali-kali Bapak beritahu ya, di air itu harus sangat berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Nah, kalau mungkin kita ke kolam kan pasti ada guru olahraga ya, atau mungkin saat kamu bersama orang tua diajak ke kolam. Nah, awali dengan hum pimpa. Tahu kan hum pimpa? Nah, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Jadi yang menang berdiri membentuk lingkaran, terus yang kalah berada di tengahnya. Nah, berarti di dalam ya. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku. Nah, sambil anak menirukan gaya seekor binatang ya. Misalnya monyet berjalan, terus anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Nah, berarti yang di tengah, nah contohnya ikuti aku. Nah, sambil menirukan gayanya, misalkan ayam gimana gerakannya. Nah, terus yang di luar juga menirukan sambil memutar. Nah, ini sebetulnya seru kalau dimainkan bersama teman-teman ya. Tapi karena tidak bisa ya tidak usah, kita bayangkan saja. Nah, terus setelah berjalan keliling 1 putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman ya. Yang di tengah
tadi yang di dalam tadi loh, berteriak menyebutkan seorang temannya. Nah, anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga ikut bernyanyi. Ikuti aku. Nah, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Nah, binatang apa lagi misalkan? Nah, kucing atau kelinci. Nah, binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jadi setiap berganti orang yang membunyikan tadi, ikuti tadi. Nah, setiap gerakannya berbeda. Oh, setelah ayam dia harus ganti kelinci. Nah, kelinci selesai, harus ganti lagi apa? Yang lain ya. Nah, jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Nah, dia akan mendapat hukuman. Hukumannya bernyanyi sambil menari. Jadi kalau tadi yang terakhir misalkan tidak bisa menirukan gerakan, nah berarti dia kalah, harus mendapat hukuman ya. Paham ya maksudnya? Ya, kita bayangkan saja, berimajinasi bagaimana permainan ini dilakukan ya. Ya, itu ada gambarnya di halaman 13 ya. Ini yang di luar tadi kan yang menang, yang kalah di dalam, terus sambil menggerakkan ya sesuai apa nama binatangnya, terus dia mengikuti gerakannya. Yang di luar juga mengikuti. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau mungkin bisa mencoba ya silakan, kalau tidak bisa ya tidak usah dicoba. Berikutnya kita amati di halaman 14. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kok gambar Pak? Karena tidak ada gambarnya. Nah, kita baca dulu. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Nah, tadi loh ya. Boleh dilihat di bukunya, dibalik lagi ya. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, maksudnya tahu ya. Jadi kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi itu berarti permainannya harus berkelompok. Di contohnya sepak bola. Nah, sepak bola kan harus membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi harus kerjasama. Kalau tidak, ya kalah ya sama musuhnya. Nah, jadi kalau permainan yang membutuhkan persatuan dan kesatuan itu berarti harus berkelompok. Ya, permainan apa yang berkelompok? Nah, yang menggunakan kerjasama, berarti itu termasuk jenis menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Ya, nanti kamu cari tahu sendiri ya. Nah, kita lihat halaman 15. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Nah, silakan coba kamu tulis di buku tema, boleh di halaman 15, 5 permainan yang pernah kamu lakukan. Nah, tapi permainan itu menunjukkan persatuan. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Apa tadi contohnya? Nah, kamu cari yang lain. Jadi ada 5 ditulis ya. Setelah itu, nah bawahnya itu lihat ada ayo bercerita. Nah, coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Nah, contohnya seperti di samping itu. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola ya. Terus kami berbeda agama. Walaupun berbeda agama ya, kami tetap
bermain bersama dan tetap kompak. Nah, ini tadi, ini ceritanya, ini bercerita, contoh bercerita ini. Nah, kamu buat ceritamu sendiri ya. Kamu buat ceritamu sendiri. Nah, sama seperti ini ya. Ya, bahasanya diganti ya. Masa ini kan permainan sepak bola, boleh permainan yang lain. Ya. Jadi kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri, ditulis di buku tulis. Nah, tidak usah dibaca, cukup tulis saja. Nah, itu bercerita tentang kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Oke. Nah, kalau sudah, kita next. Nah, ini ada bacaan lagi. Tadi kalau tugasnya masih dikerjakan, boleh di pause dulu ya videonya. Kalau sudah, bisa dilanjutkan lagi. Kita lihat dulu halaman 16. Nah, ini ada bacaan lagi. Ada cerita tentang bermain menirukan gerakan binatang. Nah, nanti dibaca sendiri ya. Kamu baca yang keras, terus di video ya, seperti biasanya. Nah, setelah dibaca, kamu perhatikan, kita amati, perhatikan dulu ya. Di halaman 16 pada cerita ini, nah, ada yang namanya tanda baca atau mungkin huruf kapital. Nah, masih ingat huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf khusus ya, digunakan untuk menulis nama-nama tertentu. Nah, contohnya seperti untuk awal kalimat. Nah, awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama diri atau nama orang. Terus nama tempat, nama jalan ya, nama lokasi, dan nama-nama tertentu yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, terus ada tanda baca, yaitu koma, titik. Nah, sudah pernah Bapak jelaskan berkali-kali, ini kita bahas lagi biar tidak lupa. Tanda baca ada titik, ada koma, mungkin ada tanda tanya, tanda seru ya. Di dalam teks ini itu ada tanda titik dan tanda baca. Tanda titik itu pasti di akhir kalimat atau di akhir pernyataan ya. Jadi tanda titik itu pasti berada di akhir pernyataan. Contohnya seperti ini. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Titik. Nah, tanda titik itu berarti berhenti. Nah, berarti satu bacaan ini, satu kalimat atau satu pernyataan itu selesai. Titik. Nah, berhenti. Baru dilanjutkan lagi. Nah, dilanjutkan berarti awal kalimat lagi. Berarti harus huruf kapital lagi. Nah, tadi ada tanda koma di awal pernyataan yang paragraf pertama. Aku, koma, Edo, koma, Beni, koma, Siti, koma, Dayu, koma, Meli, koma, dan Lani. Nah, lah ini kok ada dan Pak di sini? Tanda penghubung namanya ya, dan. Kenapa kok tidak koma terus Lani? Kok dikasih dan? Nah, karena terakhir yang apa? Terakhir dari nama-nama anak yang disebutkan ya. Lani kan anak yang terakhir di sini. Berarti sebelum Lani harus diberi tanda penghubung yaitu dan. Ya. Nah, jadi aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Nah, jadi membacanya, ingat membaca harus dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal itu apa? Lafal kemarin. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa. Jadi jika berbunyi A ya harus A, berbunyi U ya harus U, harus jelas ya lafalnya. Dan intonasi adalah apa? Tinggi rendahnya nada. Nah, jadi kalau kamu membacanya
sesuai dengan intonasi, nah pasti ibumu yang sedang memasak di dapur kedengaran nanti ya. Ya, karena intonasinya kamu perhatikan dengan baik. Ya. Tanda koma itu berarti berhenti sejenak. Nah, kalau membaca harus dengan tanda baca diperhatikan. Contohnya aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Nah, ini kan ada koma, jadi berhentinya sebentar-sebentar. Baru dilanjut. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air, titik. Nah, jangan dilanjut dulu, nanti salah. Ini ada titik, harus berhenti. Ya, perhatikan tanda baca. Jadi tanda titik itu pasti di akhir kalimat. Nah, ya. Oke, paham ya? Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, apa isi teks yang kamu baca di atas? Ya, isinya apa tadi? Ya, tentu saja yaitu tentang menirukan gerakan binatang. Nah, ya. Silakan dijawab sendiri. Ini tidak usah di foto, enggak apa. Kamu kerjakan sendiri apa ya. Kita next, lanjut. Nah, ayo mengamati. Nah, setelah mengamati nanti kita mengerjakan tugas. Kita amati dulu. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Nah, tadi sudah dibahas ya. Masih ingat? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Nah, huruf besar atau huruf khusus. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nah, aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Nah, ini yang tadi diulangi lagi. Yang mana yang huruf kapital? Tentu saja yang termasuk yaitu apa? Nama-nama orang. Nah, seperti Edo, seperti Beni, itu kan nama orang semua. Nah, aku kok huruf besar? Ya, karena di awal kalimat. Nah, diakhiri dengan tanda titik, berjalan di akhir titik. Nah, jadi kalau membuat cerita atau kalimat, biasakan selesai diberi tanda titik. Ya, biasakan. Ini sudah selesai, berarti titik. Ya, nanti kebiasaan tidak kamu beri tanda titik. Ya, kebiasaan nanti sampai naik kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, kebiasaan tidak kamu beri tanda titik, kamu dicoret nanti, salah. Padahal hanya salah apa? Tanda titik. Ya. Nah, itu tetap salah. Makanya biasakan terakhir beri tanda titik. Nah, sudah selesai soalnya, ya. Nah, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, untuk itu silakan di bawah itu ada kata yang tersusun secara acak. Silakan coba kamu susun menjadi sebuah kalimat yang utuh dan benar. Nah, itu ada gambarnya. Udin sedang membawa tong, mau diapakan itu. Ada kata yang pisah-pisah itu. Tong, Udin, sampah, memegang. Nah, kan nggak pas itu. Tong, Udin, sampah, memegang. Loh, gimana maksudnya? Yang betul kan harusnya gimana? Gimana? Udin memegang tong sampah, ya kan? Nah, kok tong, Udin, sampah, memegang? Loh. Nah, ini makanya kamu urutkan menjadi sebuah kalimat. Jadi kamu susun lagi menjadi kalimat. Kalau menyusun kalimat, ini saya bawa beritahu ya. Contohnya ini tong. Jadi kan kalau menyusun kalimat tidak usah diberi tanda strip atau tanda penghubung yang lain. Berarti kalimatnya ya harus benar. Jadi Udin. Udin tadi harus hurufnya kapital apa tidak? Udin memegang langsung. Memegang. Nah, enggak apa ya, jelek tulisannya. Memegang apa lanjutannya ini? Tong sampah, tulis
Tidak usah diberi tanda penghubung gini. Ya, salah nanti. Ya. Jadi langsung saja ditulis. Nah, terus diperhatikan huruf kapitalnya. Ya. Di akhir diberi tanda titik. Jangan sampai lupa tanda titiknya. Ya, di sini. Untuk yang terakhir. Paham ya? Silakan ini dikerjakan sampai halaman berapa ya ini? Kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan ditulis di buku tulis ya. Tulis di buku tulis, jangan sampai lupa. Kalau di sini nanti tidak pas ya. Oke, silakan untuk tugas dari awal sampai terakhir tadi kamu kerjakan. Selesai jangan lupa dikirim ya. Siap? Video kali ini dikerjakan dulu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.